Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di channel Salman Al-Fauzi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan simulasikan NS2 atau Network Simulation versi 2. Nah, sebenarnya ini NS2 biasanya diterapkan di Linux sebagai simulasi jaringan pada Linux. Tapi tidak menutup kemungkinan NS2 ini juga bisa diterapkan di Windows. Caranya bagaimana? Teman-teman harus install dulu Ubuntu-nya. Nah, ini saya menginstal Ubuntu versi 22 LTS ini. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti sebagai, kalau di Linux sebagai terminalnya. Di sini kita digunakan sebagai terminal yang digunakan seperti di Linux. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mengaktifkan WSL-nya atau Windows Subsystem for Linux-nya di settings. Selain itu, teman-teman juga harus menginstal Xming sebagai servernya. Nah, ini tapi tidak tersedia di Windows Store, tapi tersedia di website. Nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman, kita simulasikan. Yang pertama itu menggunakan TCP tahu. Kita buka terlebih dahulu Ubuntu-nya. Nah, kemudian kita nyalakan atau kita buka juga Xming-nya. Sebenarnya harus dinyalakan terlebih dahulu Xming-nya ya, kemudian Ubuntu. Nah, tandanya sudah menyatu, ada muncul logo Xming-nya di taskbar. Kita buka Ubuntu-nya. Nah, kita coba simulasikan. Yang pertama itu TCP tahu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya sudah membuat ini file yang berformat TCL. Nah, ini isinya kode-kode dan algoritma dari TCP tahu ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mensimulasikan ini berapa kecepatan dalam milisecond ini. Sampai itu kecepatannya. Nah, seperti ini dari TCP tahu ini. Ini terdiri dari 3 node, yaitu node 0, 2, dan 1. Kita juga bisa edit beberapa jaraknya di sini. Kemudian untuk perintahnya kita tekan ini. Oke, kemudian kita melihat bagaimana algoritma dan kodenya. Nah, ini dia dari algoritma dan kode dari TCP tahu ini. Nah, TCP tahu ini apa sih? TCP tahu merupakan algoritma kontrol jaringan yang digunakan untuk Transmission Control Protocol atau TCP dalam jaringan komputer. Nah, TCP tahu ini dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan pada jaringan dan memastikan transfer data itu efisien dan tetap berjalan. Nah, kelebihan dari TCP tahu ini yaitu lebih efisien daripada TCP yang lain, karena dapat dengan cepat itu dia meningkatkan kecepatannya dengan signifikan transfer data selama kondisi jaringan itu memungkinkan. Selain itu juga ada fast retransmit yang dapat membantu memulihkan kehilangan paket jaringan dengan cepat dan juga meningkatkan keandalan dalam transfer data. Nah, selain memiliki kelebihan, TCP tahu ini juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap koneksi yang agresif akibat mengirim data yang lebih banyak karena dapat mendominasi bandwidth yang tersedia sehingga dapat merugikan koneksi yang lain. Selain TCP tahu juga ada TCP yang lebih baru, sehingga TCP tahu ini juga terbilang sudah lama, sehingga ada pengembangan seperti TCP Reno, TCP Westboot yang telah dikembangkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dalam TCP tahu ini. Dalam program ini
Ini terdiri dari beberapa algoritma. Yang pertama itu ada pembuatan simulator objek ini, kemudian ada prosedurnya, kita mendefinisikan prosedur, kemudian membuat nodesnya, ini ada mendefinisikan prosedur, kemudian kita membuat node yang terdiri dari 3 node, yaitu node N0, node N1, kemudian ada node N2. Kemudian kita membuat linknya menghubungkan antara masing-masing node pada TCP pada simulator tadi. Kemudian kita men-setup dari TCP tahu tadi bagaimana dia berjalan, kemudian memasang gen TCP-nya dari node 0. Kita mensimulasi dari node 0 dan dia kembali lagi. Algoritma selanjutnya yaitu men-setup TCP sync, atau ini untuk menampung sync yang dihubungkan menggunakan connect sehingga membangun jalur komunikasi untuk transfer data. Selanjutnya itu membangun pembuatan trafiknya, trafik generatornya atau jalannya tadi. Kemudian dilakukan penjadwalan. Penjadwalan ini menggunakan transmisi data 0,5 detik menggunakan NS at 0,5. Kemudian berhenti mentransmisikan data pada detik 4,5 ini. Dan yang terakhir mengeksekusi dan menghentikan simulasinya. Nah, prosedur finish ini dijadwalkan untuk dieksekusi pada detik kelima menggunakan NS 5 tadi. Nah, ini dipastikan simulasi berhenti setelah transfer data selesai. Nah, kemudian simulasi dijalankan menggunakan NS run. Nah, ini dimulainya eksekusi peristiwa jaringan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, itu seperti itu dari TCP tahu. Nah, untuk menutup tampilannya teman-teman bisa ditekan langsung aja di close, iya, dan itu maka akan keluar sendiri. Selanjutnya kita akan mensimulasikan TCP yang kedua, yaitu TCP Reno. Nah, TCP Reno ini merupakan versi perbaikan dari TCP tahu yang merupakan algoritma kontrol jaringan yang digunakan dalam TCP pada jaringan. Nah, TCP ini dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan atau beberapa bug ya yang ada di TCP tahu dan meningkatkan efisiensi dalam transfer data. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini terdiri dari 2 node. Nah, kita bisa diatur kecepatannya di sebelah sini. Nah, ini transfer datanya lebih cepat ya. Kita perhatikan. Nah, kemudian kita melihat algoritma dan kodenya yang diterapkan pada TCP Reno ini. Nah, seperti ini ya teman-teman dari algoritma TCP Reno ini. Nah, yang pertama itu kita menginisialisasi dari NS-nya, yaitu new simulator. Kemudian prosedur finish ini untuk menyelesaikan simulasi. Nah, ini untuk file jejak dan animasi yang dibuka untuk mencatat peristiwa simulasi. Kemudian pencatatan jejak diaktifkan untuk semua agen dan pelacakan NAM diaktifkan juga untuk semua agen. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur finish yang dijalankan di akhir simulasi. Nah, ini membersihkan data jejak dan menutup file jejak dan animasi yang sudah dijalankan pada NS2 ini. Seperti tadi kita menjalankan TCP tahu. Kemudian yaitu kita deklarasikan untuk membuat node-nya. Saya menggunakan 2 node, yaitu node N0 dan node N1 ini. Node 0 dan node 1. Kemudian kita buatkan link
atau membuatkan tautan antar node. Nah ini bandwidth diatur ke 1 megabit dan delay diatur ke 10 milisecond. Nah, drop tile ini digunakan untuk memanajemen kehilangan paket apabila terjadi kehilangan paket. Kemudian kita men-setup atau mengatur TCP Reno-nya. Nah, ini kelas TCP diatur ke kelas 1, kemudian jendelanya diatur ke jendela 10 dan ukuran paket diatur 1000 byte. Setelah men-setup TCP, kemudian kita menghubungkan TCP agen dengan node 0. Nah, agen TCP ini dipasang ke node 0 menggunakan attach agen ini, kemudian menjadikan N0 sebagai sumber TCP yang memulai transfer data. Selanjutnya dibuatkan pengaturan untuk menampung TCP tadi. Setelah itu membentuk koneksi antar agen TCP yang dihubungkan ke agen penampung TCP menggunakan connect ini. Nah, hal tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun jalur komunikasi yang digunakan dalam transfer data. Kemudian membuat aplikasi FTP. Nah, objek aplikasi FTP ini dibuat menggunakan new application. Nah, ini. Nah, aplikasi FTP ini akan mengirim data melalui koneksi TCP Reno. Nah, jenis aplikasi FTP yang diatur ke FTP menggunakan set type FTP. Selanjutnya itu penjadwalan peristiwa. Nah, aplikasi FTP ini dijadwalkan untuk memulai transmisi data pada 0,1 detik ya. Kemudian aplikasi FTP ini dijadwalkan untuk berhenti dan mentransmisikan data pada 4,5 detik, yaitu ini itu 0,1 detik untuk memulai dan 4,5 detik untuk berhenti. Dan yang terakhir itu penjadwalan berhenti, yaitu dieksekusi pada 5 detik. Nah, dipastikan simulasi berhenti setelah transfer data selesai. Dan yang terakhir ini ada eksekusi simulasi. Nah, NSRAM ini digunakan untuk menandakan ya eksekusi peristiwa jaringan ini dimulai dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oke, seperti itu teman-teman dari simulasi jaringan ini atau network simulasi fase 2 ini dari TCP Reno dan TCP Tahu. Nah, kesimpulannya TCP Reno ini lebih cepat ya dari TCP Tahu. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.